Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Wafa dengan NIM 2241102037. Saya di sini akan melaksanakan tugas UTS literasi media. Pertama ialah jelaskan mengapa anak remaja termasuk dalam kelompok khalayak rentan. Anak remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan karena berbagai alasan yang terkait dengan perkembangan fisik, psikologis, kognitif. Mereka belum sepenuhnya matang. Berikut adalah beberapa alasan utama. Yang satu, perkembangan kognitif yang belum matang. Anak remaja masih dalam tahap perkembangan pikiran kritis, analis, dan pemahaman konsep jangka panjang. Mereka seringkali sulit membedakan mana informasi yang benar atau palsu atau yang baik dan buruk mereka. Yang kedua, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman mereka itu belum banyak dan relatif terbatas, sehingga mereka kurang memiliki wawasan luas tentang pengetahuan yang mengenali risiko atau bahaya dalam berbagai situasi, termasuk pengaruh media dan pergaulan. Yang ketiga, pengaruh lingkungannya tinggi. Anak-anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya dan media. Mereka lebih terpengaruh dengan perilaku yang dia lihatnya, baik itu dari tayangan televisi, media sosial, atau lingkungan pergaulan. Yang keempat, kondisi emosional. Emosional belum stabil. Masa anak-anak dan remaja adalah fase di mana mereka masih mencari jati diri dan kerap mengalami perubahan emosional. Hal ini membuat mereka lebih mudah terpengaruh tekanan sosial dan konten yang bersifat manipulatif. Yang kelima, terhadap eksploitasi dan manipulasi karena keterbatasan kemampuan untuk memahami dan mengantisipasi motif orang lain. Anak dan remaja lebih mudah dieksploitasi atau dimanipulasi orang lain. Anak remaja mudah dieksploitasi atau pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan baik secara fisik, psikologis, atau finansial. Faktor-faktor ini membuat anak remaja memerlukan perlindungan ekstra dari orang dewasa, pemerintah, lembaga terkait, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ialah jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Media konvensional ada media komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada khalayak luas dalam bentuk relatif singkat atau dalam wilayah luas. Contohnya ialah WA, SMS, IG, Telegram, dan lain-lain. Kalau media digital adalah konten yang dibuat untuk perangkat digital dalam diakses secara elektronik. Contohnya ialah sebuah video yang mempromosikan sesuatu, barang, atau jasa. Terus saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Jelaskan perbedaan antara pendekatan perfeksionis model dan kulturalis model. Perfeksionis model ialah fokus utamanya ialah melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak remaja dari dampak negatif pendekatan ini. Melihat media sebagai ancaman bagi moral dan budaya masyarakat. Yang kedua, kulturalis studies model memahami bagaimana audiens atau masyarakat menginterpretasikan dan memaknai konten media. Pendekatan itu tidak sekedar melihat media sebagai ancaman, tetapi juga sebagai sarana ekspresi budaya dan identitas. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4 ialah mengapa oligopoli konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi. Oligopoli atau konglomerasi media dapat memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan demokrasi karena konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir perusahaan media yang besar. Berikut ada beberapa alasan mengapa kondisi ini dapat mempengaruhi opini rakyat dan demokrasi. 1. Pengendali informasi. Dalam oligopoli atau segelintir perusahaan besar memiliki kendali atas sebagian besar sumber informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Hal ini membuat mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan topik yang diberitakan, sudut pandang yang diambil, serta bagaimana suatu peristiwa disajikan. Ketika informasi dikendalikan oleh sedikit pihak, publik hanya akan menerima sudut pandang yang terbatas dan kurang beragam. Ini dapat mengakibatkan informasi dan mengurangi keberagaman perspektif yang sebenarnya penting dalam masyarakat demokratis. Yang dua, pembentuk opini publik. Media memiliki peran dalam membentuk opini publik. Dalam sistem oligopoli, segelintir pemilik media dapat memanfaatkan posisi mereka untuk memengaruhi opini publik yang sesuai kepentingan bisnis atau politik mereka. Berita atau informasi tertentu mungkin diperbesar atau diperkecil, bahkan bisa diabaikan tergantung para agenda pemilik media itu. Hal ini dapat membuat publik memiliki pandangan yang tidak seimbang terhadap isu-isu penting, terutama yang terkait dengan kebijakan publik atau pemilu. Yang ketiga, penurunan kualitas jurnalisme. Dalam upaya untuk mendapat keuntungan, perusahaan media besar sering kali lebih fokus pada konten yang menarik perhatian seperti berita sensasional atau hiburan daripada berita berkualitas atau investigatif. Akibat informasi yang disajikan pada publik yang menjadi lebih dangkal dan kurang mendidik. Yang keempat, potensi konflik kepentingan. Konglomerasi media yang memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor industri lainnya seringkali memiliki konflik kepentingan. Misalnya, jika sebuah konglomerat media juga memiliki bisnis di sektor energi atau manufaktur, mereka mungkin enggan untuk memberitakan isu-isu yang merugikan bisnis lain mereka. Dan yang selanjutnya, nomor 5, ya pertanyaan terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan jenis-jenisnya pula. Komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu sebelumnya tidak dianggap menjadi barang untuk dijual menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Dalam konteks media dan budaya, komodifikasi mengacu dalam industri media mengubah budaya, informasi, atau bahkan identitas sosial menjadi produk atau layanan yang dapat dijual demi keuntungan. Jenis-jenis komodifikasi. 1. Komodifikasi konten. Ini adalah proses mengubah karya kreatif atau informasi menjadi produk komersial. Contoh umum adalah film, musik, artikel berita, dan program TV yang dapat berubah menjadi produk dijual atau ditayangkan memperoleh keuntungan. Yang kedua, komodifikasi audiens. Audiens dijadikan sebagai komoditas yang bisa dijual kepada pengiklanan dalam media. Perhatian dan waktu yang dihabiskan oleh audiens dipantau dan dihitung sebagai produk yang ditawarkan kepada pengiklanan. Misalnya, platform media sosial menjual data pengguna dan perhatikan pengguna kepada pengiklanan dengan membuat profil yang sangat spesifik tentang minat atau perilaku pengguna untuk menyasar iklan atau relevan. Yang ketiga, komodifikasi budaya. Budaya, tradisi, atau nilai-nilai sosial diubah menjadi produk yang dapat dijual atau dipasarkan. Ini sering terjadi dalam industri pariwisata, musik, dan film. Misalnya, ritual budaya atau pakaian tradisional dari suatu daerah dijadikan komoditas yang dipasarkan untuk menarik wisatawan untuk dijual sebagai souvenir, sehingga nilai asli budaya tersebut bisa berubah karena disesuaikan dengan kepentingan komersial. Yang keempat, komodifikasi identitas. Identitas atau kelompok sosial tertentu dijadikan produk untuk dijual atau dimonetisasi. Hal ini sering terjadi pada identitas gender, ras, atau kelompok umur tertentu. Komodifikasi privasi.
Privasi dan data pribadi dijadikan komoditas terutama dalam ekosistem digital mana dapat pengguna dapat dikumpulkan analisis dan dijual. Contohnya platform media sosial mengumpulkan data pribadi pengguna untuk disusun menjadi